Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tafsir. Ya, tafsir ini seru nggak sih? Antuna suka nggak sama pelajaran tafsir? Kalau ibu dulu ya waktu sekolah, karena belum hafal ayat-ayatnya, terus belajar tafsir itu sebetulnya detail, Mbak. Seharusnya belajar tafsir itu setiap hurufnya dibahas tuh. Setiap huruf-hurufnya dibahas, dari hurufnya yang kenapa alif lam ro, alifnya dibahas, lamnya dibahas, ro-nya dibahas. Nah, itu tuh dulu ibu ketika sekolah kayak ya Allah, pelajaran tafsir tuh susah banget, harus ngafal. Ternyata itu karena mindset yang sangat buruk gitu. Mindset ibu sebagai pelajar dulu tuh nggak baik. Nah, kapan ibu mulai menyukai pelajaran tafsir? Ketika ibu sudah menghafal Al-Quran. Dulu kan belajar tafsir itu dari SMP ya, jadi dari jenjang SMP udah terkenal pelajaran tafsir. Terus waktu itu belum hafal Quran, maksudnya hafalnya baru juz 30, 29 gitu aja, belum hafal menyeluruh gitu kan. Nah, menyukai pelajaran tafsir itu ketika ibu sudah masuk jenjang SMA dan mengambil jurusan khusus tahfidzul Quran. Ketika ibu sudah menghafal Al-Quran, wah ternyata tuh seru banget. Bahkan pelajaran tafsir itu jadi pelajaran yang paling ibu sukai gitu loh. Kenapa? Karena motivasi di dalamnya itu luar biasa ya. Tafsir ini pelajaran yang memotivasi hidup kita, pelajaran yang memotivasi ibu supaya ibu itu bisa benar-benar menjadi ahlul Quran yang bisa membawa kedua orang tua ibu tuh ke surga. Pokoknya tuh motivasi ibu tuh sebetulnya lebih ke orang tua gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya mengkaji buku-buku. Kalau buku itu sebetulnya kalau bilang ibu kutu buku tuh enggak, cuma kalau untuk buku yang memang ibu menurut ibu itu adalah life-nya ibu di situ gitu kan. Ibu tuh suka kayak tadabbur ayat, buku tadabbur tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian buku-buku tentang tafsir, itu tuh ibu suka. Pun ibu nggak baca saat itu, tapi ibu suka belinya gitu ya. Jadi dulu tuh ibu ketika jadi pelajar itu suka banget beli buku, Mbak. Dan alhamdulillah sekarang terpakai saat ibu menjadi guru. Belinya dari tahun kapan? Coba, dari tahun 2006. Udah pada lahir ya, insya Allah. Udah pada lahir belum sih? 2006 udah ya. Kelas berapa itu? Jadi ibu tuh SMA tuh kan 2006 ya. Nah itu tuh ibu suka banget beli buku. Pokoknya kalau orang tua ibu transfer uang bulanan, pasti ibu tuh ada jatah beli buku. Jadi di rumah orang tua ibu itu ada perpus mini lah, kayak lemari khusus buku-buku ibu, khusus buku-buku abang ibu, buku belajar. Dan sekarang tuh Antuna juga harus bersyukur, dari sekolah tuh kan ada buku-buku paket yang buat pegangan ya, kayak Vicky, terus kayak Minhajul Muslim, itu dimanfaatkan loh. Memang sekarang terlihat sebelum terpakai sekali. Kelak ketika Antuna menjadi seorang wanita ibu rumah tangga, itu terpakai untuk mendidik anak-anak Antuna. Ketika Antuna menjadi guru, itu akan dibutuhkan ya. Ibu sekarang terpakai kan. Ibu bahkan beli buku itu dari tahun berapa, dipakainya tahun berapa, 2006, 14 tahun baru kepakai. Bukunya masih bagus, masih. Kenapa? Karena ibu rawat, ibu taruh di lemari, nggak ibu telantarin di kelas ya. Jadi memang dari dulu ketika masih sekolah pun buku itu ibu, karena orang tua ibu tuh setiap pulang dari ibu SD ya, kalau pulang kerja ngecek dulu buku ibu tuh rapi apa enggak. Nggak cuma ibu, abang ibu, kakak ibu juga dicek, ini bukunya kok unipet gini deh, nggak boleh gitu, ini bukunya harus rapi. Nah sampai sekarang tuh jadi buku itu kayak seneng disampulin gitu, Mbak. Tapi ya kalau udah hardcover mah udah ngapain disampul ya, udah hardcover, yang penting dirawat aja gitu. Nah oke ya, banyak banget pembukaannya. Nah, pelajaran tafsir ini adalah motivasi. Kenapa? Karena di dalamnya ada ayat-ayat yang menceritakan. Ini mohon maaf ya Mbak ya, rame banget anak-anak kecil di luar. Bukan anak ibu ada dalam rumah. Tetangga nih rame banget ya, memang lagi pada main gitu kan. Nah, jadi tafsir ini tuh di dalamnya ada motivasi, kisah para nabi, kisah anak-anak yang gimana kita menjadi seorang hamba Allah yang setiap doa dan permintaan kita itu dikabulkan. Itu ada caranya. Ada gimana ketika kita tertekan dalam sebuah masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Pokoknya tuh bener-bener jatuh cinta sama tafsir ketika ibu menghafal Al-Quran. Dulu kurang suka sama tafsir karena
nggak paham, belum hafal ayatnya, gimana mau suka? Kan kalau kita mau suka dengan sesuatu kita harus mengenal dulu kan, harus mendalami dulu. Emang bisa antun suka sama somebody kalau nggak kenal, cuma lihat di pasar langsung jatuh cinta? Kan nggak mungkin kan, harus kenal dulu ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasba'. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah ya, supaya kita diberikan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kita dijauhkan dari oleh Allah dari hati yang tidak punya rasa takut atau tidak punya rasa kekhusyuan ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah puas akan dunia. Oke. Oke, kita bahas mulai masuk ke ayatnya. Ini kita bahas dari surat Yusuf ayat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebetulnya kalau dibahasnya langsung selesai itu tuh mustahil, tapi kita rinci aja ya, karena sebetulnya setiap ayat ini tafsir itu setiap huruf, bukan setiap ayatnya, malah itu bisa ditafsir ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin ya. Ayatun ya, ayat jamak dari ayah. Ayatun, ayah itu kan tanda-tandanya, artinya apa? Ayah, jadi tanda panggilan seorang ayah itu punya kewajiban mendidik anak-anaknya untuk mengajarkan akidah yang benar, untuk mengajarkan agama yang baik, yang benar kepada anak dan keluarganya ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna, ibu kita baca dulu ayatnya ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenapa sih diturunkan dengan bahasa Arab Al-Qur'an ini? Sedikit ibu jelaskan, nggak apa-apa lah ya, biar enak gitu. Kayaknya kalau cuma baca ayatnya nggak enak. Inna anzalnahu, sungguhnya kami, kata Allah, itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya berpikir. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu suka sekali dengan yang namanya syair. Jadi mereka itu akan berkumpul di pagi hari, berkumpul berpencar, mencari tempat yang enak untuk mengumpulkan syair. Kemudian mereka akan berkumpul di sebuah komunitasnya lah ya, untuk menyatukan syair-syairnya. Jadi syairnya itu bahasa Arab. Jadi kalau dibilang syair terindah tuh sebetulnya syair orang Arab loh, Mbak. Bahasa Arab. Nah, puisi-puisi terindah tuh puisinya Arab gitu. Tapi karena kita orang Indonesia, jadinya yang enak didengar ya puisi Arab Indonesia ya. Nah, kemudian Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kenapa dikatakan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab? Supaya mereka berpikir. Karena para penyair-penyair ini pernah menentang Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad kan ummi ya. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Masa ia menceritakan tentang Al-Quran gitu kan? Masa ia bisa mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi gitu loh. Pokoknya mereka tuh menentang tentang kenabian Muhammad. Nah, akhirnya Allah tuh memberikan kitab Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya mereka berpikir, emang mereka bisa menandingi indahnya kalam Allah Al-Quran ini? Nggak bisa. Mereka aja heran kenapa Muhammad yang nggak bisa baca dan menulis bisa mengeluarkan dari lisannya syair yang indah kan. Innahu syairum majnun, bahkan dikatakan Muhammad itu penyair yang gila gitu. Kenapa? Karena saking indahnya Al-Quran, di luar akal mereka, orang-orang kafir musyrik ya. Nah, kemudian nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah, kami menceritakan kepada kamu hai Muhammad sebaik-baik kisah. Makanya dikatakan di sini surat Yusuf ini kalau dibahas sampai akhir hari kiamat tuh nggak ada habisnya, Mbak. Memang benar-benar Allah turunkan surat Yusuf ini ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Makanya kalau punya adik, kalau nanti punya anak, kalau mau tidur nggak usah nyeritain tentang dongeng si kancil anak nakal gitu ya. Gimana sih? Anak ibu nggak tahu loh kancil, nggak pernah ibu ceritain sama sekali soalnya. Nah, jadi kalau mau cerita ke anaknya, cerita tentang surat Yusuf nih. Bahkan dianjurkan sekali menceritakan tentang kisah dalam surat Yusuf ini setiap mau tidur.
di dalam surat Yusuf ini banyak pendidikan tentang bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghindari diri dari godaan fitnah, bagaimana kita berkasih sayang kepada saudara kita, bagaimana Allah memberikan kemuliaan pada kita ketika bagaimana ketika kita memutuskan sebuah perkara. Itu kan dalam surat Yusuf tuh ya banyak sekali loh, ketika Yusuf diangkat menjadi wazir, sebelumnya ketika Yusuf dalam penjara, seperti itu kan. Nanunaku soalnya hasanal khusus, kata Allah, wahai Muhammad, aku kata Allah itu ya menceritakan kepada kalian semuanya sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah tuh gimana sih? Kisah yang paling baik, tidak ada tandingannya untuk kisah ini gitu kan. Bima auhayna ilaika hadzal Quran, sebagaimana kami mewahyukan kepadamu Quran ini. Wa in kunta min qabli laminal ghafilin, ya sebelumnya kalian itu adalah orang-orang yang ghafilin, tidak tahu lah gitu kan. Kemudian itqala Yusuf, barulah lanjut ke ceritanya ketika Yusuf bercerita kepada ayahnya. Itqala Yusuf li abi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ya abati, abati ini panggilan kesayangan ya. Kalau manggil bapak itu ya abati, ya abati. Bukan ya abati, itu tuh panggilan kesayangan abati. Tapi kalau panggilan kesayangan untuk anak ya bunayya, ya bunayya gitu kan, di bawahnya dibales kan. Nah artinya Nabi Yakub itu sangat mencintai Yusuf sehingga dipanggilnya dengan ya bunayya gitu. Kok kan Yusuf itu punya 11 saudara bu, 12 sama Yusuf itu tuh dikisahkan dari ibu yang berbeda seperti itu. Nggak tahu ibunya ada berapa, yang penting Nabi Yakub punya istri lebih dari satu, seperti itu mbak ya. Nah kalau yang rojinya kita tahu, Nabi Yusuf itu punya saudara namanya Benyamin, dari satu ibu satu bapak Yakub. Kemudian yang 10 abang-abangnya yang lain ini yang iri dengan Nabi Yusuf itu dari ibu yang lain. Nah tapi wajar loh kalau dalam sebuah keluarga misal nih Nabi Yusuf tuh dikesankan kan Nabi Yakub dikesankan lebih sayang ke Yusuf. Sebetulnya Nabi Yakub tuh sayang sama semua anaknya, tapi kenapa Yusuf itu dilebihkan? Karena itu memang sudah pilihan Allah. Nabi Yakub kan seorang nabi dan dia tuh juga bisa mentakwil mimpi dari anaknya. Nih ya, dengerin nih. Wahai ayahku, sesungguhnya ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa. Aku melihat 11 bintang dan 1 matahari, wal qamara, dan 1 bulan. Ra'aitu, aku melihat bintang, bulan, matahari ini kepadaku mereka bersujud gitu ya. Nah dari cerita itu saja ayahnya langsung tahu kalau Yusuf ini adalah pilihan Allah, ini adalah anak yang diistimewakan Allah. Allah saja mengistimewakan, lalu bagaimana orang tuanya. Nah kemudian ayahnya memesankan, ya qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'ya ka'ala ikhwatik, jangan kau ceritakan kisah mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ikhwah itu saudara ya. Fayakidu laka kaida. Kenapa? Khawatir mereka membuat makar kepadamu, tipu daya kepadamu. Kok gitu bu? Ya mereka meskipun, jadi mereka itu sebetulnya bertauhid kepada Allah, tapi tadi syaitan itu kan tidak pernah tidur ya. Mereka selalu mengganggu bagaimana manusia itu saling bermusuhan gitu kan. Nah inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu bagi manusia sungguh nyata, seperti itu. Nah ini pesan nih, enak loh, seru loh. Kalian udah penasaran belum kisah ini? Kalau ibu tuh suka banget gitu ya, enak ceritanya tuh, seru gitu mbak. Persaudaraan, terus bagaimana sikap kita kepada saudara yang kok bisa sih sama saudara itu saling iri gitu. Oke. Pengertian ayat ya. Nah ini dia pengertian ayat. Alif lam ra. Nah perlu diketahui bahwasanya jika dalam surat Al-Quran ada ayat muqatta'ah itu kayak alif lam ra, alif lam mim, toha, yasin, kaf, ha ya ain shad, itu ada maknanya loh mbak. Apa? Makanya kan kalau dikatakan tafsir, karena setiap huruf itu pasti bisa ditafsir, pasti ada makna dari setiap huruf-hurufnya, bukan ayatnya, malah justru hurufnya gitu. Makanya kalau pembahasan tafsir dibilang setengah jam itu kurang puas, nggak puas lah gitu kan. Nah alif lam ra ini jadi dalam adanya huruf muqatta'ah ini sebagai tanda bagi kita ya bahwa dalam surat itu ada pemberitahuan, ada pembelajaran, ada pelajaran yang benar-benar harus dipahami dan diamalkan. Benar-benar kita harus benar-benar tahu untuk pedoman hidup kita. Bukan berarti dalam surat yang lain enggak. Artinya kalau ada huruf muqatta'ah itu, oh ini tuh ada kisah yang benar-benar
pelajaran hidup. Benar-benar kita tuh harus tahu, jangan sampai kita nggak tahu, jangan sampai kita nggak bisa ceritain ke anak cucu kita, seperti itu kan bahaya sekali ya. Nah itu dari kalau ditanya nanti gini, anak udah punya anak atau punya adik nih, kakak kenapa sih kok ini ada huruf-huruf begini tapi kok yang lain ada tuh, misal di surat surat apa yang nggak ada, surat juz 30 kan nggak ada ya, juz 30 kan nggak ada yang huruf muqatta'ah kan. Nah juz 29 juga nggak ada huruf muqatta'ah kan. Oh ada nun, itu ya nun doang kan ya, selainnya nggak ada. Nah misalnya adiknya tanya, kok di juz 30 nggak ada tuh, tapi di juz apalagi surat-surat panjang tuh banyak huruf muqatta'ah. Nah nanti bisa menjelaskan, jadi dek dalam surat yang, kalau surat Al-Quran ada huruf muqatta'ahnya itu, huruf muqatta'ah tuh kayak Yasin, Toha, yang hurufnya itu tuh memang di awal banget gitu. Itu menceritakan tentang dalam kalau dalam surat itu betul-betul ada peristiwa kejadian yang sangat luar biasa sekali, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Dan tilka ayatul kitabil mubin, tilka ayatul kitabil mubin itu artinya Allah memberi petunjuk dalam ayat Al-Quran ini, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang di luar apa ya, semua sih kekuasaan Allah mah di luar batas akal manusia ya, tapi betul-betul penguatan seperti itu. Kemudian inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami yaitu Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian mampu memahaminya. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu kan suka bersyair ya, mereka itu menganggap Muhammad itu nggak mampu menceritakan tentang orang-orang terdahulu, karena Nabi Muhammad itu ummi, dianggap bodoh sama mereka. Akhirnya Allah membantah anggapan remeh mereka kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad dengan menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya mereka tuh bisa berpikir, supaya mereka memakai akalnya, jangan cuma ngomong pakai mulutnya saja, seperti itu. Nah, nunaqussu 'alaika ahsanal qasas, ya Allah menceritakan kepada kita itu ahsanal qasas ya, sebaik-baik kisah, yang mana kisah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Terbentuklah ya di Al-Quran ini sebagaimana dikisahkan yang dipaparkan oleh Allah, bahwasanya surat Yusuf adalah sebaik-baik kisah, seperti itu. Sebelum kita bahas dua ayat terakhir ya, puncak dari kisah, bukan puncak sih, pembukaan dari kisah itu ya, kita bahas dulu asbabun nuzulnya. Jadi diturunkan surat Yusuf ini, jadi kalau Al-Quran kan asbabun nuzul ya, turunnya Al-Quran ayat itu. Tapi kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya hadis itu muncul tuh asbabul wurud. Tapi kalau Al-Quran asbabun nuzul, seperti itu ya. Asbabun nuzulnya adalah orang-orang kafir Mekah ya bertemu orang Yahudi. Jadi orang kafir Mekah bertemu dengan Yahudi dan mereka membicarakan, ya kalau bahasanya sih gosip kali ya, membicarakan tentang Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Terus orang Yahudi itu bilang begini, tanya aja sama Muhammad, tanyalah pada Muhammad tentang Yakub, karena Yahudi itu kan apa sih namanya Mbak, percayanya bahwasanya kalau nabi terakhir itu, kedengkian Yahudi salah satunya mereka beranggapan bahwasannya nabi terakhir itu dari bangsa mereka, karena kan kebanyakan para nabi itu dari bangsa Yahudi ya, keturunan Yahudi. Nah kan Yakub itu Ismail. Nah Nabi Muhammad, nabi kita ini keturunannya Nabi Ismail, jadi bukan dari Yahudi gitu kan. Nah terus mereka orang-orang Yahudi itu merasa sakit hati lah, intinya berawal dari sakit hati karena nabi terakhir itu bukan nabi dari bangsa Yahudi tapi malah dari keturunannya Ismail ya. Kemudian mereka tuh kayak menyindir gitu loh, nyindirnya gini, orang Yahudi tuh nyindir tentang nabi ke orang-orang Mekah, tanyalah pada Muhammad tentang Yakub, kenapa mereka tidak pindah dari Syam menuju ke Mesir. Syam itu kan Damaskus ya, nah dari Syam ke Mesir. Nah ketika Yahudi tadi ngomong begitu, Allah turunkanlah kisah tentang Yusuf alaihi wasallam ya, tentang ayat itu kan. Mereka beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad itu karena bukan dari keturunan Yahudi, nggak mungkin dong bisa menceritakan tentang kisahnya Yakub, apalagi Muhammad itu dikenal ummi. Nah ternyata ketika Nabi SAW mampu menceritakan
tentang Nabi Yusuf sampai detail seperti itu, sampai mimpi-mimpinya, mereka tuh kaget gitu. Akhirnya kan inilah asbabun nuzul dari surat Yusuf. Keren ya, luar biasa loh. Ibu tuh udah semangat belum? Udah nggak belum serunya cerita ini? Atau jangan-jangan ibu sendiri yang semangat ya? Kasian banget ya. Pokoknya tuh Nabi kan, intinya tuh Nabi tuh bukan dari bangsa Yahudi, sedangkan Yahudi tuh udah sakit hati gitu kan Mbak. Karena sakit hati sama siapa? Kalau dipikir pasti sakit hati sama siapa Bu? Ya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, kalau bilang sakit hati sama Allah, ya masa sakit hati, ya sakit hati sama, ya makanya mereka tuh nggak mau beriman sama Allah karena tadi sombong ya, sombong jadi bangsa. Kan Yahudi pernah dikutuk jadi babi dan kera ya, khinzir wal khanazir ya, pernah dikutuk jadi babi dan kera kan bangsa Yahudi ini sama Allah sampai sekarang kan, dalam Al-Quran juga ada. Nah itu akhirnya mereka itu seakan-akan menyepelekan kalau memang dia itu seorang nabi ya, kalau memang dia itu seorang utusan Allah, coba suruh aja ceritakan tentang Yakub, intinya gitulah, menyepelekan. Ternyata Nabi bisa menceritakan tentang kehidupannya Nabi Yusuf sampai diangkat menjadi Rasul, sampai dikatakan bahwasannya di situ ahsanul qasas kan, sebaik-baik kisah, paham ya? Jadi ini tuh asbabun nuzul surat Yusuf. Nah, Itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata li abihi, kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, itu panggilan yang kesayangan gitu Mbak. Kan kalau Antuna manggil abi kesayangannya apa sih? Ayah gitu kan. Nah ini abati itu adalah panggilan yang betul-betul panggilan kesayangan gitu. Kalau orang Batak itu kan ada juga panggilan kesayangan, kalau perempuan dipanggil butet, kalau laki dipanggil uco gitu. Jadi butet sama uco itu bukan nama aslinya. Kalau laki itu dipanggil asep ya, Sunda ya. Kalau perempuan tuh gelis gitu kan, gimana sih ya, ada panggilan masing-masing kan. Nah kata Nabi Yusuf kepada ayahnya, ya abati ini itu sesungguhnya aku melihat ahada asyara 11 bintang, ahada asyara kaukaba wasyamsa, dan satu matahari, wal qamar, satu bulan, ra'aituhum lisajidin, mereka semua bersujud kepadaku. Ini tuh Nabi Yakub itu udah ngeh loh kalau ini adalah ilham dari Allah seperti itu ya. Ini tuh adalah tanda-tanda bahwasanya Nabi Yusuf itu akan menjadi orang yang dipilih Allah selanjutnya begitu kan. Nah arti dari mimpi itu ya, pada mufasir mengatakan ro'aitu ahada asyara itu kan saudara-saudara Nabi Yusuf kan ada 11 ya, ada adiknya 1 Benyamin, kemudian abang-abangnya 10 kan dari ibu yang berbeda-beda. Nah dikatakan 11 bintang itu adalah 11 saudaranya, kemudian Syamsa dan Qamar itu adalah ayah dan ibunya Nabi Yusuf, dan mereka itu sujud itu bukan sujud sebagai penghambaan, tapi sujud sebagai mengikuti peraturan, mengikuti ajaran-ajaran, mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf ya, mempercayai Nabi Yusuf itu adalah orang yang solih seperti itu Mbak. Jadi bukan sujud dalam bentuk penghambaan peribadahan tuh bukan ya, bisa dipahami ya. Nah jadi sampai ibu bapaknya pun masuk ke dalam mimpi itu mengakui mengikuti jalannya Nabi Yusuf. Nah pendapat para ulama itu tadi seperti ini. Jadi karena mimpi inilah yang menyebabkan para saudara-saudara Nabi Yusuf, sebetulnya bukan mimpi ini aja. Jadi Nabi Yakub itu memang ada kecenderungan menjaga Nabi Yusuf lebih, karena tahu ini Nabi itu kan udah dapat wahyu ya Mbak ya. Jadi Nabi Yakub tuh tahu kalau saudara-saudaranya yang 10 ya, bukan Benyamin mah masih kecil, karena memang Yusuf sama Benyamin itu saling menyayangi gitu. Kalau dalam kisahnya sih satu ibu, tapi wallahu a'lam ya. Nah jadi Nabi Yakub tuh tahu kalau 10 saudaranya ini kan ada kecemburuan tersendiri. Yang gak bedanya kalian lah, kalau adiknya dibeliin Al-Quran baru, kakaknya iri, ya enggak? Seperti itu kan. Nah ini tuh kisah ini nanti ada dalam kehidupan kita sehari-hari Mbak, seperti itu. Nah Nabi Yakub tuh tahu kalau 10 saudara Nabi Yusuf ini itu tuh cemburu, iri gitu, merasa kalau Nabi Yakub itu lebih sayang. Jadi sebetulnya ginilah,
Kalau dalam sebuah keluarga ada kakak, adik, abang. Dalam keluarga itu adiknya yang paling pintar, yang kira-kira kalaupun dikuliahin bisa kuliah yang jenjang pendidikannya bisa sampai ke luar negeri. Karena apa? Karena tahu dia mampu, kemampuan secara akalnya, akademiknya itu mampu. Pasti dong ayah ibunya yang mengeluarkan biaya untuk mendidik, mengirim ke pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian kok kakaknya enggak, bukan karena enggak sayang, tapi karena mampu, karena tahu kemampuan kakaknya itu sebatas kuliah di ini aja gitu. Jadi orang tua itu sebetulnya memilih mana yang baik, mana yang enggak untuk anaknya gitu loh Mbak. Jadi memang orang tua itu bukan karena enggak sayang, karena tahu kemampuan anaknya. Tapi banyaknya anak itu salah persepsi sama kasih sayang orang tua, merasa mamiku lebih sayang sama adikku, mamiku lebih sayang sama kakakku, segala macam. Nah itu tuh nggak baik, dan ternyata itu ada kejadiannya, sudah terjadi di kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau kita pernah rasa cemburu itu tuh bukan orang tua kita nggak sayang sama kita, tapi orang tua kita itu tahu kemampuan masing-masing anaknya. Kalau anak ini dikasih beban lebih berat, kasihan. Misalnya adiknya dikasih beban lebih berat, bisa jadi karena kemampuan adiknya itu di atas rata-rata, atau kemampuan kakak di atas rata-rata. Jadi ya intinya dalam keluarga itu ada memang saling cemburu itu ada ya. Tadabbur ayatnya. Nah, anak yang taat pada orang tua akan menjadi qurrah ain. Kemudian seorang anak tahu bahwa ayah adalah tempat pertama baginya yang paling nyaman dan terpercaya. Kemudian kasih sayang sesama saudara. Oke, tadabbur ayat dari ayat ini ya, surat apa tuh namanya, Yusuf ini. Bahwasanya Nabi Yusuf itu kan solih, Nabi Yusuf itu sangat taat, Nabi Yusuf itu sama saudaranya itu sayang banget Mbak, nggak ada kecemburuan atau apa. Benar-benar Allah kasih kemuliaan hati seperti itulah, karena memang Nabi kan akan, belum jadi Nabi, belum akan diangkat menjadi Nabi, tapi kan semua itu atas bimbingan Allah begitu kan. Nah jadi Nabi Yakub itu sangat menyayangi, sangat-sangat mencintai, bahkan di dalam kisahnya saking cintanya itu ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf kan iri, akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur kan. Pertama itu malah rencana saudaranya membunuh Nabi Yusuf loh, karena saking irinya sama Nabi Yusuf, saking cemburunya, yuk kita bunuh aja Yusuf. Terus ada salah satu diantara yang 10 itu yang masih mending lah, jangan dibunuh, kita buang aja ke sumur perbatasan yang memang di situ tuh ada para musafir, biar dia nanti dibawa musafir terus dibawa pergi, terus dijual kan. Kalau ada anak temuan tuh jadi budak, diperjualbelikan kan masa itu. Akhirnya ya udah gitu aja, akhirnya mereka abang-abangnya izin lah bawa Yusuf ke hutan ya, dan terjadilah pembohongan itu. Nah yang lucu, yang ada lagi, bukan lucu sih, jadi dalam kisah itu dikatakan jangan, itu nggak boleh, ayah kita kan nabi. Mereka tuh tahu ayahnya Nabi Yakub ya. Terus mereka bilang nggak apa-apa lah, kita ngelakuin ini aja sekali, nanti abis itu kan kita bisa bertobat gitu. Jadi makanya ada istilah tobat lombok ya, tobat sambel gitu ya. Nah dan itu ternyata terjadi pada masa kita sekarang, habis maksiat tobat, maksiat lagi, tobat maksiat lagi ya. Tapi ya Allah itu maha, karena tahu Allah itu maha penerima tobat hambanya. Nah jadi dalam ayat itu tuh dijelaskan bahwasanya anak yang taat, anak solih itu menjadi qurrah ain bagi orang tuanya ya. Ketika kejadian Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, Nabi Yakub itu sampai mencari-cari, sampai menangis, dan bahkan saking sedihnya matanya buta, menangis setiap hari ingat anaknya yang sangat dicintainya begitu. Artinya orang tua itu sangat mencintai anak yang solih, orang tua sangat mencintai anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian tadabbur ayatnya lagi ya, dari ayat itu seorang anak tahu bahwa ayah adalah tempat pertama baginya yang paling nyaman dan terpercaya. Makanya kenapa kan ada saudaranya tuh 11, kenapa nggak cerita ke abangnya? Coba kalian ceritanya ke siapa kalau dapat apa-apa, sama adik, kakak, atau siapa? Nah kadang sama teman malah ya, tapi karena dia dekat sekali dengan ayahnya, kita dekat sama ayah, sama orang tua kita. Nah di sini tuh menceritakan bahwasanya ayah adalah tempat pertama yang paling nyaman. Ayah itu adalah pemimpin yang memberi, tahu nih kalau kita dalam bahaya seperti apa, kita tahu ayah adalah orang yang akan memberi kenyamanan sama kita ya.
ayah 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 gitu. Enggak ada yang ibu itu yang harus dimuliakan 3 kali. Tapi kalau tempat kita kalau minta perlindungan tuh maksudnya minta pembelaan tuh sama siapa sih? Ayah kan. Kalau ibu aja berantem sama temen cowok itu ibu ngadunya ke babah tahu. Dulu waktu SD tuh ibu suka banget berantem, Mbak. Ibu kan SD-nya negeri ya. Terus ibu tuh rodok tomboy waktu kecil. Jadi kalau sama mainnya tuh main kelereng, kurang suka main sama anak cewek, nggak suka centil gitu lah, Mbak. Jadi tuh mainnya sama anak cowok tuh main kelereng, main bola kasti, terus apa namanya, bola kaki tuh sama anak cowok gitu. Nah tapi kalau berantem sama teman-teman atau tas ibu disembunyiin, ibu ngadunya ke babah. Kalau ke Umi tuh biasanya lebih ke suka beli cekip rambut, suka beli pernak-pernik itu ke Umi gitu ya. Nah kemudian kasih sayang sesama saudara. Dalam kisah Nabi Yusuf ini, Mbak, bagaimana Nabi Yusuf menyayangi saudaranya, tapi Nabi Yusuf itu tidak membalas perbuatan saudaranya yang jahat kepada kejahatan lagi. Jadi kalau adiknya usil jangan dibalas usil, kalau adiknya mukul kakak juga jangan balas mukul gitu ya. Di dalam kisah ini tuh diajarkan bagaimana Nabi Yusuf membalas kejahatan saudaranya, dibalas dengan kebaikan seperti itu. Kemudian ayat yang kelima ya, ketika Nabi Yusuf alaihi salam bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya yang 11 bintang bersujud tadi, ayahnya menjawab, "Qala ya bunayya." Nah, ini panggilan kesayangan nih, ya bunayya gitu kan. Latak susur ya kak, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu ya, ala ikhwatika wayakidu laka kaidah, sungguhnya mereka yang akan khawatir, mereka akan membuat makar. Karena ayahnya tuh tahu anak-anaknya yang lain itu tuh punya rasa iri sama Yusuf, khawatir ketika Nabi Yusuf bercerita tentang mimpi indah itu, mimpi besar itu, sesuatu yang besar itu akan menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf itu cemburu dan semakin membuat makar ingin melakukan kejahatan pada Nabi Yusuf. Ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf itu benar, Mbak, tahu, dengar gitu loh, menguping. Jadi mereka tuh saking penasarannya Yusuf tuh ngapain tuh sama ayah gitu kan. Jadi mereka nguping gitu kan. Akhirnya mereka tuh tahu dan tadilah terjadi kecemburuan yang sangat-sangat. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur yang tadinya mau dibunuh, tapi ada salah satu yang masih mending baiknya, jangan dibunuh, dibuang aja ke sumur tua gitu kan. Nah kata Nabi Yakub, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Artinya mereka, syaitan itu nggak pandang bulu, udah ini mah sama saudara nggak boleh digoda, enggak, justru syaitan itu menggoda antar saudara supaya saling membunuh. Ingat nggak kisah Habil Qabil? Iblis malah langsung yang menggoda ya kan, sampai akhirnya Qabil membunuh Habil dan terjadilah pembunuhan di muka bumi ini. Pertama kali pelakunya adalah Qabil. Nah yang menjadikan kita pelajaran hidup lagi ketika Qabil membunuh Habil, tidak tahu cara menguburnya, lalu Allah kirimkan fa'awariya sawata akhir, kemudian Allah kirimkan burung gagak ya, yang mereka itu ada salah satu burung gagak mati, satunya masih hidup, kemudian burung gagaknya menggali tanah, lalu Qabil pun mengikuti, oh gitu cara membunuhnya. Dan kita tuh aja orang-orang terdahulu mendapat pelajaran saja bahkan dari hewan begitu kan yang Allah kirimkan. Jadi kita mau sombong ngapain sih gitu ya. Nah, mana dari ayat ini panggilan ya bunaya sebagai panggilan kesayangan, begitu juga sebaliknya ya abati ya. Jadi manggil abah itu karena sayang banget sama orang tuanya. Kemudian dalam ayat ini juga kita dilarang menceritakan sesuatu yang besar kepada yang tidak bisa dipercaya, karena akan menimbulkan rasa dengki ya. Jadi kalau misalnya punya apa-apa itu Mbak ya, nggak usah pamer, nggak usah cerita berlebihan sama teman. Kenapa? Mau itu teman akrab, tapi namanya hati tadi, syaitan itu kan musuh yang nyata. Yang tadinya dia kita anggap akrab, ternyata tuh banyak kok istilah teman malah makan teman gitu, teman malah menyakiti teman sendiri, banyak ya enggak, malah menjadi musuh di belakang banyak. Kenapa ya? Tadi penyakit hati, iri dan dengki. Makanya Allah mengingatkan kita supaya tidak menceritakan sesuatu yang Allah berikan itu berlebihan. Boleh Pak Amma bin Ni'mati Rabbika hadis, boleh menceritakan alhamdulillah kita dapat rezeki, udah cukup ya, nggak usah pamer banget. Tahu nggak, aku habis beli mobil harganya segini, di atas namakan aku, tahu sama ayahku mobilnya itu. Halah itu namanya mancing di air keruh ya, bikin nanti
temennya bukannya barakallah ya, tapi malah akhirnya disumpahin itu mobil jadi mogok, disumpahin yang parah-parah. Nauzubillah. Itulah makanya kenapa tidak boleh menceritakan segala sesuatu itu berlebihan kepada orang yang memang seharusnya tidak kita ceritakan ya. Kemudian dijelaskan, nyata-nyata dijelaskan bahwa setan adalah musuh manusia yang membinasakan, yang membisikkan untuk melakukan kejahatan. Dia nggak peduli pada siapapun kejahatan itu. Bahkan banyak anak itu membunuh orang tua ya, dia nggak mau tahu orang tuanya sayang orang tuanya sayangnya kayak apa sama dia, demi keinginannya yang harus dipenuhi. Makanya mohon perlindungan kepada Allah. Sebaik-baik Maha Pelindung adalah Allah yang memberi perlindungan, Allah yang memberi pertolongan. Penutupan sebenarnya panjang sekali ya, nggak cukup waktunya kalau kita cuma satu pertemuan. Bahkan kalau pelajaran tafsir kita kupas tuntas dari awal pertemuan sampai nanti semester itu membahas materi tafsirnya tentang Nabi Yusuf mungkin kurang waktunya Mbak, karena Ahsanul Qasas, kisah tafsir, kisah sebaik-baik kisah ini nggak akan ada habisnya sampai hari kiamat ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kisah Nabi Yusuf ini menginspirasi anak-anak ibu semua untuk ingin lebih mendalami Al-Quran. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.